Abang kerja. Kang, dulu lo Kang. Iki sarapane wis neng nang kantor. Lo Kang urung salaman. Wis neng nang kantor. Kang cium kening wis neng nang kantor. Oh, macam-macam riko ya. Coba kalau Pak Kang, hati-hati ya Bang nek kerja. Adik doain Bang, salam. Ya Kang, iya Dik, insyaallah. Kang, iya. Wah. Kiss bye. Nek enggak bojone riko. Teriak deh. Sampai mati pun ku sayang kepadamu. Ibu di balik jendela ngintip suami pergi. Sampai kapanpun Kang Mas ku setia menantimu. Bapak Al-Ustaz, waktu sudah tepat kami persilahkan. Rabbi khalaqtani nur fihi tiran nadahu aqbil ya mukhtar antal amin Rabbi khalaqtani nur fihi tiran nadahu aqbil ya mukhtar antal amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Medan Kriuk, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Negara Indonesia Merdeka. Bersama dengan seluruh perangkat aparatur pemerintahan desa yang hadir pada malam hari ini, termasuk para kepling yang juga turut bersama dengan Pak Kades. Doa kita semoga seluruh aparatur pemerintahan desa Medan Kriuk amanah dalam menjalankan tugas, sukses bersama dengan kita, masyarakatnya. Insya Allah desa Medan Kriuk dalam limpahan keberkahan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hormat yang sama
buat Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas bersama dengan seluruh jajaran pengurus, berikut juga dengan para Bapak Dewan Penasehat, Dewan Pembina, dan tentunya juga sekaligus kepada seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas yang berhadir di malam hari ini. Hormat yang sama kepada para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Mohon izin tidak saya sebutkan satu demi satu. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Insya Allah semuanya dalam limpahan keberkahan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, sama juga kita hormati adik-adik remaja Masjid Al-Ikhlas yang juga kita banggakan. Kita yakin acara kita malam hari ini banyak dibantu, disupport oleh adik-adik remaja Masjid Al-Ikhlas. Betul ya Pak Ketua BKM? Dan kita juga tadi sudah menyaksikan kreativitas dari adik-adik kita remaja masjid. Kita dukung terus. Pokoknya kita berikan mereka kesempatan, karena mereka adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Maka hari ini harus kita kasih mereka kesempatan untuk bisa berkarya. Maka Bapak dan Ibu, bak kata orang Melayu, kita kasih motivasi buat adik-adik remaja masjid. Apa tandanya kita beriman? Kita taat dalam beramal ibadah. Adik-adik remaja masjid, kita doakan semoga mereka sukses insya Allah jadi pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau bukan karena bulan, takkan bintang meninggi hari. Ini kreativitas remaja masjid nih kalian. Kalau bukan karena kreativitas kalian, gak akan semarak dan meriah acara kita malam hari ini. Berikan aplaus dulu buat adik-adik remaja masjid, biar mereka semangat Bapak dan Ibu ya. Nah, ada syair, pemuda-pemuda, pemuda harapan bangsa, di pundakmu terletak kemajuan bangsa, pemuda. Nah, itu lagunya ya, bisa didapatkan di toko-toko terdekat ya. Adik-adik remaja masjid, kita yakin kalian bisa jadi contoh buat yang lain. Kita yakin kalian bisa terus berkarya, belajar terus, yang rajin insya Allah. Tadi yang sholawat juga suaranya bagus, insya Allah nanti akan bisa juga mengimbangi suara dari adik-adik kita tim hadroh dari majelis zikir As-Siddiqi. Berikan juga tepuk yang luar biasa buat As-Siddiqi. Alhamdulillah ya, setiap mau nampil mereka sholawatan, sampai Pak Kades nunggu lama kali kalian sholawatnya ya. Kayak kalian strap dulu Pak Kades berdiri lama ya. Tapi luar biasa, itu kreatif namanya ya. Bapak Ibu remaja masjid undangan semuanya, anak-anak juga yang masih bersama dengan kita, jamaah kita semua yang berada di majelis yang mulia ini, semoga senantiasa dalam limpahan keberkahan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara kita malam hari ini menjadi wasilah kita semakin dekat dengan Allah, semakin kita mencintai baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu,
kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya awali dengan bunga mawar, bunga melati adalah nama-nama bunga, ya. Betul, Bu? Betul, ya. Bunga mawar, bunga melati harumnya sungguh memikat. Apa kabar? Kabaripun Bapak Ibu malam ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat jasmania, sehat ruhania. Insya Allah saya doain juga lapang rezekinya, sehat kantongiyah sakuniyahnya, ya, atau waatemiyahnya, ya, lapang rezekinya. Kita berdoa kalau rezekinya masih tergantung di langit, semoga segera diturunkan, amin. Yang rezekinya masih terpendam di bumi, segera dikeluarkan, amin. Yang rezekinya masih jauh, semoga didekatkan, amin. Yang rezekinya sudah dekat, semoga jangan dijauhkan lagi, disampaikan, ya kan? Yang rezekinya masih beku, semoga segera buanter yang ngomong cair itu, ya. Cairkan itu, ya. Yang belum dapat tunjangan saya doakan semoga segera ditunjang rezekinya, maksudnya biar gangsar, biar lancar, amin ya rabbal alamin. Kuncinya mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita syukur terhadap nikmat Allah, yakin dan percaya rezekinya akan lancar. Allah Maha memberi rezeki. Kenapa kita nggak bahagia dalam kehidupan ini? Padahal Allah sudah mencukupkan semua kebutuhan kita, Bapak dan Ibu. Tidak ada makhluknya yang tidak Allah cukupkan kebutuhannya. Semua dicukupkan oleh Allah. Maka siogianya kita bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena kita tidak mensyukuri apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga kita hidup bukan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi kita hidup untuk memenuhi gaya kehidupan kita. Nek jenengi gaya hidup ora ono enteke, nggak ada puasnya. Kalau gaya hidup udah punya mobil, keluar mobil tahun tinggi, pengen ganti. Udah punya baju baru karena dia standarnya selebriti. Aku biasa Pak Ustadz kalau pakai baju saya tengok itu ya artis. Walah bu orang Medan Krio kok nyontoh artis. Loh Pak Ustadz aja ngelece, Medan Krio Pak Ustadz, tapi style kita kayak Syahrini Pak Ustadz. Nah sempet lah Pak bojone kita setelannya kayak Syahrini, modar kita suwi-suwi, ya kan? Syahrini kalau bu sing maju, mundur, ya kan? Cantik, maju mundur, nyemplung paret. Perang kerjaanan maju mundur, ya. Karena memenuhi gaya hidup. Kalau yang namanya gaya hidup tidak pernah habis, sehingga hilang rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bahagia nggak mesti jauh, mau bahagia nggak nunggu kaya baru bisa bahagia. Mau bahagia nggak mesti harus punya mobil mewah dulu baru bahagia. Bahagia itu terletak di hati kita, sangat dekat dengan kita. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kebahagiaan, karena kita akan merasakan Allah telah mencukupkan semua kebutuhan dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oh, Bu, suwi-suwi tak sampluk rek bu kayak. Malam ini kita memperingati Maulid Nabi. Hikmahnya kita makin cinta, makin sayang. Hikmahnya nih, bibir kita, lisan kita tidak pernah putus untuk terus bersolawat kepada kanjeng Nabi baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sangat mencintai kita, beliau sangat merindukan kita Bapak dan Ibu. Beliau berkorban untuk kita umatnya, beliau pertaruhkan nyawanya demi kita umatnya. Ummati ummati ummati. Luar biasa kecintaan baginda Rasulullah kepada kita. Kenapa? Berat kali rasanya kita mau berselawat kepada baginda Rasulullah. Ringan kita ucapkan, sederhana lafaznya, tapi efeknya, faedahnya, manfaatnya dahsyat, sangat luar biasa. Allah kasih langsung pahala buat kita ketika kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Kenapa Allah kasih langsung? Di situ ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, Habibullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasulullah. Kita kenapa berat rasanya lisan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua kita dulu ngajarin kita Bapak dan Ibu, maka saya yakin dan percaya nih Bapak Ibu, generasi ini Bapak Ibu luar biasa, soleh soleha. Kenapa? Dulu dididik sama orang tua kita yang rajin sekali mendengarkan solawat di telinga kita, anak-anaknya. Betul apa betul? Orang tua kita dulu sambil nyapu rumah aja solawat badar ya. Salatullah salamullah sambil nyapu, didengar sama anaknya. Akhirnya apa? Anaknya biasa mendengar solawatan, membentuk pribadinya menjadi anak yang soleh, berbakti buat bapak dan emaknya. Efeknya itu luar biasa. Dia nyayur tumis kangkung, salatullah salamullah ala toha rasulillah, teng teng, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, teng 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 teng. Tumis kangkungnya dinikmati sama anak-anaknya, barokah suara sholawatan yang didengar. Betul apa betul? Sederhana perilakunya, tapi efeknya dahsyat luar biasa. Sekarang suara sholawatan itu sudah nyaris tidak lagi terdengar dari rumah ke rumah. Ada suara yang lain-lain. Nanti yang satu yang terdengar, ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu pada diriku. Lagu baper semuanya. Kaulah lentera di dalam jiwa, kuatkan raga, peluk nang cinta, semoga abadi cintaku. Sambung. Selamanya. Lagu baper kabeh. Apa enggak anaknya kuku? Anaknya beban mental. Hilang sudah suara-suara sholawatan dari rumah ke rumah kita hari ini, Bapak dan Ibu. Ini problem besar.
pola sederhana mendidik anak-anak kita, salah satunya itu yang dicontohkan oleh orang tua kita terdahulu. Akhirnya kita jadi anak yang soleh dan soleha. Maka jangan sampai kita kehilangan momentum untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu Nabi sama kita, Bapak dan Ibu. Satu riwayat Ibnu Abbas pernah bercerita, setelah sholat subuh berjemaah, baginda Rasulullah kemudian bersama dengan sahabat dalam majelis. Waktu itu baginda Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Duhai sahabat-sahabatku, ya Rasulullah, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang mulia di sisinya?" Lalu kemudian sahabat diam dan kemudian mereka jawab, "Ya Rasulullah, yang mulia di sisi Allah pastilah para malaikatnya." Apa kata baginda Rasulullah? Malaikat itu pasti mulia karena ia senantiasa bertasbih, bertahmid, mentakdiskan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti mulia, tapi bukan itu yang kumaksudkan. Kata sahabat lagi kemudian, "Ya Rasulullah, yang mulia di sisi Allah adalah para nabi dan utusannya." Apa kata baginda Rasulullah? Ya, nabi dan rasul itu pasti mulia karena mereka adalah utusan-utusan Allah, tapi bukan itu yang kumaksudkan. Ya Rasulullah, kata sahabat, kamikah itu sahabat-sahabatmu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa kata baginda Rasulullah? Dipandang sahabat satu demi satu wajahnya oleh baginda Nabi, "Kalian sahabat-sahabatku pasti mulia karena kalian ada di dekatku, tapi bukan kalian yang kumaksudkan." Siapa ya Rasulullah? Rasul kemudian tertunduk, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Dan kemudian Rasulullah menangis, meneteskan air matanya, bahkan air matanya membasahi pipi sampai ke janggutnya. Sahabat heran, kenapa Rasulullah menangis? Dia angkat kemudian wajahnya, "Ya Rasulullah, engkau kenapa menangis ya Rasulullah? Siapakah orang yang mulia di sisi Allah itu?" Apa kata baginda Rasulullah? Mereka adalah orang yang tidak pernah bertemu denganku. Mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka tidak pernah berjabat tangan denganku. Mereka adalah orang-orang yang lahir ketika aku sudah wafat. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bersama denganku, tapi mereka begitu menyayangiku, begitu mencintaiku. Mereka pertaruhkan nyawanya untukku. Mereka benar-benar membuktikan kerinduannya kepadaku. Mereka benar-benar mencintaiku. Kalau nyawa dipertaruhkan, mereka siap berikan untukku. Merekalah yang mulia di sisi Allah, dan aku sangat merindukan mereka. Mereka adalah umatku yang kunantikan dan kurindukan. Siapakah itu, Bapak dan Ibu? Kita, Pak Kades, Pak Ketua PKM, Bapak, Ibu, adik-adik remaja masjid, kita semua ternyata yang dirindukan oleh baginda Rasulullah, mulia di sisi Allah. Kita tidak pernah melihat wajah baginda Rasulullah, tapi ingat, kalau ada orang yang menghina baginda Rasulullah, mencaci, memaki baginda Rasulullah,
Rasulullah digambar dengan gambar yang tidak senonoh, dengan gambar yang tidak baik, yang menghina baginda Rasulullah, Nabi kita. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, siapkah kalaupun nyawa pertaruhannya Bapak Ibu korbankan untuk kemuliaan baginda Rasulullah? Siapkan Bapak Ibu? Siap. Itu tanda cintanya kita kepada baginda Rasulullah. Nyawa siap kita pertaruhkan. Hei, jangan kalian hina baginda Rasulullah, jangan kalian caci baginda Rasulullah, sosok yang kami rindukan tauladan dalam kehidupan kami, sosok yang kami muliakan dalam kehidupan ini, sosok yang selalu kami nanti-nantikan kelak kami di akhirat bersama dengan baginda Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka malam ini Bapak Ibu, ini wujud cinta kita kepada baginda Nabi, baginda Rasulullah. Karena kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku nanti akan bersamaku di dalam surga. Pengen masuk surga Bu? Pengennya biasa aja atau banget? Pengennya segera atau nanti? Ya segera pun nggak apa-apa Pak Ustadz, kalau husnul khotimah, ya kan? Karena dunia ini kan sementara, cuman sebentar, ya kan? Pasti kita semuanya akan tinggalkan. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini tempat kita meninggal. Dunia ini mazra'ah, ladang buat kita untuk beramal ibadah. Waktu kita, umur kita cuman sebentar, ndak lama Bapak dan Ibu sekalian. Kayak apa ya namanya, kita buka mata kita kemudian kita meremkan kembali gitu. Bahasa Indonesia merem apa? Merem melek. Pokoknya kita merem langsung melek, itulah kayak gambaran bentarnya dunia ini, ya kan? Maka jangan sombong dalam kehidupan dunia ini. Banyaklah kita beramal ibadah, jadikan dunia sebagai wasilah buat kita bahagia kelak di negeri yang kekal abadi, di akhirat. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Yuk sama-sama. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Presiden Jokowi kuat kali, menteri, gubernur, bupati, Pak Camat, Pak Kades. Delok tondoi ya Pak Kades ya, tondoi sing banter mau tondoi Pak Kades. Pak Kepling, ketua BKM, yang di belakang, yang di samping, yang di depan. Udah. Ceng. Ada yang belum disebut Bu? Pak Ustadz. Oh, pengen kali lari koi. Ya semuanya lah bakalan mati. Ini dunia umurnya singkat, maka mumpung Allah kasih kesempatan hidup di dunia ini, manfaatin dengan sebaik-baiknya, jadi wasilah beramal ibadah. Ini ladang kita amal soleh, insya Allah kita punya bekal yang banyak.
nanti di kehidupan akhirat kita bahagia. Inilah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, idaman, tujuan yang sebenarnya dari perjalanan kehidupan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang baik hatinya, calon-calon penghuni surga, amin ya rabbal alamin. Tadi di awal saya baca surah At-Taubah, itu ayat yang terakhir 128 129 menutup 129. Senada saya pikir dengan temanya kita lah, menauladani sifat-sifat baginda Rasulullah agar kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya benar, kita harus menjadikan Nabi sebagai tauladan dalam kehidupan kita, karena krisis ketauladanan kita sekarang. Untuk itu kecintaan kita kepada baginda Rasulullah harus terus kita pupuk kembali. Insya Allah kalau sudah menauladani baginda Nabi, mencontoh sifat-sifat Nabi, mencontoh akhlak baginda Nabi, perilaku Nabi, insya Allah hidup kita bahagia. Insya Allah kita akan dikenang sepanjang masa. Nabi kita nggak pernah lihat wajahnya, tapi baginda Rasulullah terkenang sepanjang zaman. Rindu kali kita kalau dikasih kesempatan sama Allah bisa haji, bisa umroh, bisa ziarah ke makam baginda Nabi di Madinah Al-Munawwarah, bahagia sekali. Betul apa betul? Tidak ada yang nyuruh kita untuk meneteskan air mata ketika kita berada di makam baginda Rasulullah, lalu kemudian kita sampaikan salam ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Tidak ada yang nggak meneteskan air mata karena kita membayangkan bagaimana perjuangan baginda Rasulullah, membayangkan bagaimana cintanya baginda Rasulullah kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, maka berazam kita, berniat kita, ya Allah berikan aku kesempatan untuk bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah Al-Munawwarah, apakah lewat ibadah haji atau lewat ibadah umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Pengen Bu ziarah ke makam Nabi? Pengen insyaallah ya. Pengen haji, pengen umroh ya insyaallah. Jangan takut, jangan pesimis. Banyak kok Bilal jenazah dan nggak pernah merencanakan bisa haji, bisa umroh. Allah kasih jalan buatnya, bisa haji, bisa umroh, ya kan? Bilal jenazah. Jangankan Bilal jenazah, tukang bubur pun mau gaji kok, tukang bubur naik haji, ya kan? Itu judul sinetron Pak Ustadz. Iya sama aja, artinya semua profesi kita bisa membawa ke sana. Apa mungkin Pak Ustadz, wong bojoku ya omah kok, ya omah ngopo toh, kaleng-kaleng loh Pak Ustadz. Kerjaannya BP7, berangkat pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pinggang pegal-pegal. Dikumpul-kumpul setahun ora cukup Pak Ustadz, nggak cukup untuk mangan aja susah, apalagi mau haji atau umroh. Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngatur hidup ini siapa? Bukan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya banyak cara untuk memberangkatkan kita, untuk mengistiqoahkan kita. Jangan takut, serahkan sama Allah, yang penting niat, azam, ikhtiar, usaha yang maksimal. Setelah itu Allah yang ngatur. Betul? Apa betul? Saya sering bilang ada satu keluarga bisa munggah haji semuanya kok. Suami, istri, anak-anaknya 3 semuanya munggah haji bareng-bareng. Berarti duitnya banyak Pak Ustadz, pekerjaannya oke. Dagangnya mungkin ya dagangnya hebat. Enggak, pekerjaannya jualan kangkung, kalau pagi naik sepeda
bukan naik sepeda motor, jualan kangkung naik sepeda keliling, kangkung, kangkung. Tenanan Pak Ustadz, iya nggaji sak keluarga rame-rame. Rasanya apa ya Ustadz? Nah iku sing harus kok ngerti. Tapi kok dodolan kangkung Ustadz? Iya, dia jual kangkung sak ladang-ladangnya. Ya nek ngono iso Pak Ustadz. Kebetulan ada proyek jalan tol. Biasanya regone hitungan per rantai, ini hitungan per meter. Banyak duitnya jadinya, doan ajar dia. Pokoknya engkau kena proyek kita menggaji sak keluarga. Alhamdulillah Allah kabulkan, Allah ijabah. Itu cara dari siapa? Allah yang ngatur. Kalau Allah sudah bilang iya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah bilang jadi maka jadilah. Jangan pernah kita berputus asa dalam kehidupan ini, karena kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap optimis, yakin semua dalam genggaman kekuasaan Allah. Tugas kita berikhtiar, berencana, silahkan, tapi Allah yang maha menentukan. Tidak ada yang ditetapkan Allah dalam kehidupan ini Bapak dan Ibu yang bukan terbaik untuk kita. Semuanya terbaik untuk hambanya. Maka jangan kita bilang ini tidak terbaik untukku. Boleh jadi terbaik menurut kita, belum tentu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang Allah tetapkan buat kita semuanya itu terbaik buat kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Maka orang yang bahagia itu dia ikhlas menerima takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa hidup nih yang gak ada masalah? Selagi nyawa di kandung badan, selagi jantung masih berdetak, selagi nadi masih berdenyut, semua punya masalah. Nggak ada wong urip sing ora ono masalah. Lagi saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak, muka-muka bermasalah semuanya. Masalahnya beda-beda, ya kan? Hebat ibu hebat. Ya Allah Mbak Yu, aku nek petuk riko iku ya, ora pernah loro, ora pernah sambat riko. Seneng wae. Orang pernah susah tak delok nek riko iki. Bahagia sekali. Hebat ibu itu menyembunyikan masalah sama orang, tapi ngadunya cuma sama Allah. Hebat ibu. Walaupun ibu batin, ya orang ngerti ke. Nek ngerti ke tak ceritake, mungkin dia nangis juga. Tapi ya apa tak ceritake mbek kowe? Apa iso bantu aku ngono tak ceritake, ya kan? Hebat ibu, hebat. Untuk apa ibu kowar-kowar ceritakan kepada orang lain? Ibu ceritakan sama tetangga, dia nggak senang sama ibu. Sehebat apapun yang ibu ceritakan kepada tetangga itu, yang tidak senang nggak masuk dalam kupingnya. Dia senang sama ibu. Walaupun ibu cerita luar biasa, cukup buat dia. Kamu gak mesti banyak-banyak. Karena apa? Dia sudah senang denganmu. Kalau sudah senang denganmu, engkau bahagia, dia bahagia. Engkau susah, dia mau bantu. Kalau dia nggak suka, sehebat apapun yang kau ceritakan, sebaik apapun kebaikan yang kau ceritakan, nggak masuk dalam kupingnya, tetap aja dia menilai buruk tentang kita. Diopo cerita sampai Gusti Allah. Jangankan sama tetangga, jangankan sama saudara jauh, sama orang yang dekat dengan kita saja. Ibu, siapa yang dekat sama ibu? Suami kan? Suami lah Pak Ustadz. Udah 10 tahun kami nikah Pak Ustadz. Wis paham pun aku mbek bojoku Pak Ustadz. Karakter aku wis ngerti, segalanya aku wis ngerti Pak Ustadz. Sampai bapak pulang dari kerja masih belum ngetok pintu, belum assalamualaikum, ibu udah bilang sama anak, buka karena pintu, bapakmu bali lu. Lo kok ngerti mama?
Iya mama wis krasa wis ngerti. Iki nek dalane kaya ngene iki ngesot iki. Nah iki pasti bapakmu nek dalan kaya ngene iki dhek bali ora nggo duit. Titeni lah. Wis ngerti deh. Saking pahame kalau bapak pulang orang nggo duit, dalane ngesot. Aku wis ngerti. Iki berarti bapakmu. Tok assalamualaikum. Makan ora bapakmu kan itu. Ibu yang dekat dengan suami ya. Ibu minta pujian dari suami pun bisa kecewa. Ibu ngomong sama suami pun bisa kecewa karena malu Allah. Betul? Dandan aku lah. Mosok bojoku bali aku sik koyo ngene wae dandanan aku ngomongnya Ustaz. Nek istri soleha itu kalau suami pulang semakin suaminya makin cinta. Idza nazurta sarotka, kata baginda Rasulullah. Hei suami, kalau engkau ngelihat istrimu, engkau semakin kucuk kotahi. Something happen in my heart. Makin cinta dia, ya kan? Luar biasa. Dandan akulah ben supaya suamiku engkau makin cinta. Dandan ibu wangi. Tok assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Bojone kaget. Tumben pula wonge. Napa Kang? Tumben kowe kaya ngene. Biasanya aku balik isih kaya Mbah Kunti ta delok. Tangi turu iso ora mandi-mandi. Bajumu ya baju daster sing turu mbok nggih ya tangi turu isih iku juga nek aku bali. Daster sak tukoke sing baru sing mbok nggih ya sing elek juga. Sing bolong tengahe bolong durine. Tak kon ganti anyes omongmu. Lagi kok cantik tenanan kowe, ya kan? Jojoke buang tabiat pula arek modar. Bukan dipuji, malah dibilang buang tabiat. Kecewa sama manusia. Ibu punya saudara kaya, minta sama saudara yang kaya paling banter sekali, 2 kali, 3 kali ibu minta lagi. Rai-raimu ae sing teko, bolak-balik kowe sing njaluk, bolak-balik kamu yang minta. Tumen kowe suwi-suwi tak delok ya kan? Iya, ora. Jijik aja aku suwi-suwi ndelok kowe ya kan? Jijik dia, benci dia melihat kita karena minta berkali-kali. Makhluk Allah. Dengan siapa kita minta? Yang tidak pernah bosan kalau kita meminta? Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sama Allah mau berapa kali sehari semalam, Allah nggak pernah bosan, malah Allah makin senang sering-sering kita meminta. Ketimbang ibu ngapain? Ibu langgati kali mau bawa suami ke jalan yang benar. Udah banyak berdoa, yang penting ibu udah sampaikan. Payah kali Pak Ustadznya ditangek kok arek subuh. Jangankan ke masjid Pak Ustadz, dikon bangun susah Pak Ustadz. Bawa merepet nih. Ojo merepet. Dongakno wae. Isu ditangek ya tetep. Bang, subuh. Ojo malah riko jemuk banyu siram. Jangan, itu golek molo jenenge ya kan. Doa aja ya Allah. Sepertiga malam ibu bangun, bojoku ya Allah. Pengen aku ngelihat dia kalau subuh berjemaah di masjid. Tapi payah ya Allah. Ya Allah, nek ditangek yang gerem ki ya Allah. Bojoku ya Allah, krungu suara ngoroke. Iku sing ngorok iku ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Jadikan dia ya Allah soleh imamku ya Allah. Bina dia ya Allah. Nek gak esuk dibina meneh ya wis binasake wae lah ya Allah. Ojo ngajarin sing ora-ora di Ustaz ya enggak. Doa sama Allah, minta sama Allah, usaha sudah dikerjakan, serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang baik hatinya, calon-calon penghuni surga, dalam surah At-Taubah 128 ya. Ini menceritakan tentang bagaimana sifat baginda Nabi.
menceritakan karakter utama baginda Rasulullah yang begitu menyayangi, mencintai kita umatnya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ayat yang 128. Yang 129. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Yuk sadaqallahul azim rame-rame. 1, 2, 3. Sadaqallahul. Alhamdulillah sudah sadaqallahul azim. Bapak Ibu udah tutup. Demikianlah tausiah saya pada malam yang berbahagia ini, karena sudah ditutup tadi dengan sadaqallahul azim. Wes Bu, ayang tenang. Kita sampai jam berapa nih? Jam piro? Jam 1 tapi untune rapet ngomongnya kok. Karena kalau ceramah ini kata guru saya, Ogeng ya Pak Ustadz, nek ceramah itu loh nak ojo suwi-suwi nak. Kowe harus lihat jemaahmu yang ada di depan. Kalau gaya duduknya udah berubah lebih dari 3 kali, maka segeralah engkau sudahi loh nak. Engkau malah musibah. Ya Pak Ustadz, tak delok mau iki riko pirang kali gerak-gerake mau ngene wis ngene engko palak guling mulai kan engko palak nangis lho. Kok nangis Bu? Apa ceramahku sedih? Enggak Ustaz, kram Ustaz, keringgingan rematik kumat Ustaz. Ya ikan cepat ikan gabus ya, lebih cepat lebih bagus. Seneng kali lah. Ikan kakap ikan lele lah Pak Ustadz, nggak usah banyak cakap, nggak usah bertele-tele. Ikan kakap dalam kulkas, yang penting kalau cakap itu hati ini mesti ikhlas, itu ukurannya. Kalau sudah demikian ikan kakap ikan mujair, wis cakap pasti cair. Wedangi sing cair wedang, aja Victor ya. Kalau sudah cair ikan kakap ikan sembilang, siap cakap udah cair kita pun pulang ya kan. Nek wis bali gelang sepatu gelang si kumbang jati. Bapak kalau sudah waktunya pulang segera pulang, karena istri di rumah sudah menanti. Gelang sepatu gelang pengikat janji. Ibu kalau waktunya udah pulang segera pulang. Nanti kalau ibu nggak pulang-pulang, hati-hati bapak nyari. Sing ngomong udah aku ya. Bapak Ibu yang baik hatinya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan sungguh telah datang kepada kalian, kepadamu Rasul, baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, dari bangsamu sendiri. Wahai orang Arab, dari kalangan bangsa Arab, itu maknanya dari manusia biasa kayak kita. Nabi bukan golongan malaikat, tapi manusia kayak kita. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Nabi itu bashar, fisik biologis sama kayak kita.
Nabi lelah, dia ngantuk, Nabi tidur. Nabi lapar, Nabi makan. Nabi haus, dia minum. Betul. Sama kayak kita. Cuman yang bedanya juga ya, dikit walaupun. Nabi tidurnya dikit, kalau kita dikit-dikit tidur. Hati-hati adalah ini sami'na wa mangantukna ya. Ngene-ngene ya. Nek sami'na wa mangantukna itu jambu kluthuk dipangan nuler. Nek wong ngantuk kawani ngiler. Nggo kasihan kawan nang samping dadene ya kan. Nabi itu makan ya, makannya dikit. Kalau kita dikit-dikit makan gitu ya. Yang membedakan kita dengan baginda Rasulullah, Rasulullah yuha ilayya, Nabi dibimbing oleh wahyu, makanya Nabi maksum, yang terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min anfusikum azizun alaihi ma'anittum, berat terasa penderitaan yang kita alami dirasakan oleh baginda Rasulullah. Maka Nabi selalu ummati, umatku. Gimana nanti umatku? Yang selalu diperhitungkan oleh baginda Nabi umatnya kita, Bapak dan Ibu. Benar-benar dia rasakan yang kita rasakan. Luar biasa. Ini sifat baginda Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, yang ingin keselamatan kita, yang ingin agar kita semuanya beriman, bertakwa kepada Allah, kita istiqomah di jalan Allah. Nabi berkeinginan kita bersamanya dalam surganya Allah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, berkasih sayang. Nabi selalu peduli menyayangi kita orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sifat dan karakter utama baginda Rasulullah di dalam surah At-Taubah ayat 128 ini. Insya Allah kalau ini kita amalkan dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu, kita saling merasakan, kita saling berbagi, kita saling mengingatkan, kita saling membesarkan, kita saling mendoakan. Insya Allah kita istiqomah di jalan Allah, bahagia kita di dunia dan bahagia juga kita di akhirat. Apakah baginda Rasulullah semudah membalikkan telapak tangan dalam berdakwah? Apakah baginda Rasulullah, Bapak dan Ibu sekalian, simsalabim brakadabra langsung kemudian jadi besar umatnya? Tidak. Nyawa sebagai taruhannya. Nabi berdarah-darah dalam berdakwah, bukan mudah, Bapak dan Ibu. Nabi merasakan penderitaan kita dengan mempertaruhkan nyawanya. Tapi apa yang menjadi kunci kesuksesan baginda Rasulullah? Di ujung surah At-Taubah itu yang menjadi jawabannya. Bagaimana kita bisa mengamalkannya? Fa in tawallau, ya Muhammad, jika mereka berpaling kepadamu, jika mereka menghinamu, jika mereka mencacimu, jika mereka mengancam jiwamu, katakan fakul hasbiyallah, cukup Allah sebagai penolongku. Adakah kekuatan hebat dalam kehidupan ini selain Allah? Adakah Bapak dan Ibu? Tidak ada. Hasbiyallah itu sama maknanya dengan kehidupan kita. Hei kalian umatku, kata baginda Nabi. Hei kalian hambaku, kata Allah. Wahai kita semua, jikalau engkau ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, di saat engkau ingin istiqomah di jalan Allah, di saat engkau akan melakukan kebaikan kebenaran, di saat engkau akan melakukan amal ketaatan kepada Allah, mencintai baginda Rasulullah, banyak tantangan yang kau dapatkan, banyak rintangan yang kau hadapi. Kau nggak usah khawatir, katakan hasbiyallah, cukup Allah sebagai penolongku. Ada orang yang mau menzalimi kita, ada orang yang mau mengambil hak dari kita, padahal Allah bilang itu hak milik kita. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini, sehebat apapun pangkatnya, sehebat apapun kedudukannya,
sebanyak apapun hartanya, dia bisa beli pulau, dia bisa beli lautan. Kalau Allah bilang itu hak untuk kita, tidak ada satupun mereka yang sanggup untuk mengambilnya. Betul apa betul? Kalau Allah bilang iya, tidak ada satupun yang bisa menidakkannya. Kalau Allah bilang tidak, tidak ada satupun yang bisa mengiyakannya. Hasbiyallah. Ustaz, dukuni ngeri kali deh Pak Ustaz. Pokoknya engko kita diumi-umi, dimantrai, entek bondone kita. Kok percaya sama dukun? Lah kan dia orang pinter Pak Ustaz. Kenapa dia orang pinter? Wong sing nekani bodoh, makanya dibilang orang pinter. Ya apa ora? Ya iya, mantranya hebat Pak Ustaz, ngeri kali dia nggih mantra Pak Ustaz. Jin bumi gonjang ganjing. Rojo laut jenengi kepiting, rojo gunung jenengi kalau jengking, rojo tanah jenengi cacing, rojo kelambu jenengi kepinding, penyanyi dangdut jenengi ayu ting ting, nek wong meteng jenengi bunting. Disembur. Ora. Kalau Allah bilang tidak. Hasbi Allah. Kekuatan hasbi Allah itu yang sudah mulai keropos dan tergerus, erosi dalam kehidupan kita, erosi dari jiwa kita, erosi dari rumah-rumah kita, erosi untuk anak-anak muda kita. Hasbi Allahnya udah gak ada lagi, udah pesimis dalam menjalani hidup. Anak muda kita zaman sekarang makanya kemudian ngambil jalan pintas, dia terjun ke dunia narkoba, dia nggak yakin dengan hasbi Allah hanya gara-gara masalah kecil. Adik-adik remaja masjid, kalian anak-anak muda, gara-gara masalah sepele Pak Bu, cuman diomongnya sama cowoknya. Dek, mulai malam ini lo and gue langsung kayak nggak berpijak di bumi, langsung uring-uringan, makan pun nggak enak, tidur pun tak nyenyak, ya kan? Kayak kucing kurus mandi di papan, kemudian mandi di pinggir kali. Badanku kurus bukan karena nggak makan, memikirkan dia si jantung hati. Anak muda, kalau kamu ada yang seperti itu, mulai malam ini bilang, sesuai dengan kata Pak Ustadz, lo and gue itu katakan kepada dia. Jangan kita yang baperan, di WA nggak jawab Pak Ustadz, di chatting nggak respon, di telepon nggak angkat. Hatiku resah Pak Ustadz, kita gegana, gelisah, galau dan merana. Akhirnya engkau jadi korban andilau antara dilema dan galau. Akhirnya engkau menyanyi, sayang kamu ada di mana? Hari ini tak ada kabarnya. Sayang kamu ada di mana? Jawab di saat aku bertanya. Yang aku tahu dulu kau tak begitu, tapi sekarang kau berubah. Kau membuatku kecewa. Apa diriku bersalah? Akhirnya gantung diri, mati. Naudzubillah min. Kenapa? Kekuatan hasbi Allah udah keropos dalam diri anak-anak muda kita. Anak muda, kita punya Allah, nggak punya masa depan. Gantungkan hidupmu hanya kepada Allah. Ikhtiar kau bagus-bagus, gagal itu biasa. Kita punya Allah. Gagal itu menuju gerbang kesuksesan. Jangan pernah engkau putus asa. Karena apa? Allah maha kuat, Allah maha agung, Allah maha perkasa. Hasbi Allah. Betul apa betul? Kekuatan itu yang sudah mulai hilang. Ibu di rumah, kekuatan hasbi Allah itu yang mulai hilang. Banyak rumah tangga hancur berantakan gara-gara masalah ekonomi, masalah duit, masalah fulus. Ya memang duit penting, fulus penting. Orang kata peribahasa al-fulus yuhyun nufus, laisal fulus mampus semua ini. Riko-riko ae mesti nyambung ya delok.
Memang penting, tapi bukan segala-galanya. Jangan gara-gara kita nggak punya duit langsung kemudian hancur rumah tangga kita. Betul? Waktu lagi banyak duit nengok suami, ya Allah kakangku sing ganteng, senyumnya pun simetris, 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri. Nengok suami lagi banyak duit, ya Allah apa gantengnya sedunia. Mulai seret rezekine, kantongnya mulai tipis, kebutuhan mulai makin banyak, tukang kredit wis arek teko, duwite ora ngeneng, mukae wis masem. Deloke bojone koyo macan. Aku ya nek bali ora nggo duit, awas lho, awas. Balik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Piye, Kang? Piye lah, Dik? Jenenge dagang, kadang untung kadang buntung. Iya, tapi ini kok buntung terus, langsung disenggak bojone ya kan. Memang kata omong mbek Riko kayak biyen, Riko itu nggak cocok nek dagang, ganti profesi. Karena wong Riko nek dagang buntung terus, wong Riko nek dagang itu koplok, bojone dikoplok-koploke. Kang, sisuk tukang kredit arek teko, sisuk raiku wis rai gedek Kang, rai gedek. Si lumayan rai gedek ya kan? Kan iso ganti rai tembok ya kan? Muka tembok kan iso eneng meneh. Muka tembok entek, muka baja kita buat ya kan? Masih ada. Si rai gedek ya lumayan. Aku apa jawabanku tarso yang penting ibu bapak niat bayar utang. Allah pasti kasih jalan. Sehingga kasih jalan itu sama Allah karena kita durhaka, duwe utang tapi orang gablek, orang gelem bayar utang. Senengin utang, bayari males. Malah sing ngutangi dimusuhi. Tenan apa tenan? Nek koyo ngene iki zalim. Matlul ghaniyyu zulmun. Orang yang menunda-nunda membayar utang padahal dia mampu, zalim. Allah tutup pintu rezekinya. Kalau kita punya utang biasa, siapa sih orang diutang gini? Muka tukang utang kabeh ya. Terus supo ambek aku juga, mukai utang. Peseng, sak sugeng utang. Iya, tapi niat bayar insya Allah rezekinya lancar. Kita udah marah sama suami, besoknya tukang kredit datang. Apa kita tahu pasti? Esok kehidupan kita bagaimana? Nggak ada yang ngerti, Bapak Ibu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Surah Luqman ayat 34. Baca. Kita nggak ada yang tahu apa yang akan engkau usahakan, apa yang akan terjadi dengan hidupmu esok. Jangankan esok, sedetik setelah ini, semenit setelah ini, 1 jam setelah ini. Esok nggak ada yang tahu apa yang akan Allah berikan kepada kita. Kita yakin Allah maha memberikan solusi dalam setiap persoalan kita. Hasbi Allah. Suami pulang walaupun gak banyak duitnya, sabar bang, aku yakin, adik yakin bang, adik bantu doa, pasti Allah kasih jalan. Yang penting kakang udah usaha. Kita lihat aja bang, apa yang akan terjadi. Nek budorong eneng duite sisuk hari teko wis arek dimarahin kita Kang, kita meneng wae. Arek dibilang kita tarsok wis ora apa-apa. Arek penjoroke wis ora apa-apa. Wah, ya kan? Hasbi Allah. Ternyata besok Allah kasih jalan dari arah yang tidak pernah kita sangka. Oh, ini hikmahnya ya Bang. Iya Dik, alhamdulillah Allah kasih jalan sebelum tukang kredit datang. Ditelepon, Waalaikumsalam. Iya Bu, iya, arek teko kan? Enggak Bu, aku bukan arek teko, aku ngomong Mbak Riko, aku mau memang wis metu. Cuman kan hujan tak palari, rupane becek, aku tergelincir ngelepaku mul bunang paret iki. Aku ora jadi nang omahe Riko, aku balik sih, jadi nggak jadi nagih utang kompo wae. Dalan. Allah kasih kesempatan buat kita untuk nambah ikhtiar supaya bisa dapat duit bayar utang. Yang ngasih jalan siapa? Gusti Allah. Kadang-kadang kita
Tapi wis marah-marah mbek bojone. Oh iya ya Kang iki hikmane mbahmu kobong iku. Wong wis marah-marah kok ya kan. Bojone wis ki aja macam-macam ya Kang, go sutil barang kita. Iki Kang sutil iki sutil. Nek bojo kita nek wong lanang enggak pala sutil, Bu. Cuman dia kasihan nek kita era apa pintu juga jeder gitu kan. Dia juga kasih ngene lah sakit. Ngene kasihan, ngapain lah marah-marah dalam rumah tangga, capek. Betul apa betul? Marah itu dari setan. Setan itu tercipta dari api. Kalau satu di antara kita marah, jangan jadi api semuanya. Satu harus jadi air. Kalau suami marah berarti itu membawa api. Ibu harus ngambil air, siram. Ngajak gaduh itu Pak Ustadz. Enggak, maksudnya Kak Ibu jadilah air yang mendinginkan. Ojo ngalap-ngalapi. Bojo marah apa rupanya? Apa? Oh ngalap-ngalapi riko ya kan? Ojo, nek bojo marah riko sing tenang. Ngomong mbek bojone riko, Kang Mas, aku mohon mengertilah. Kita jangan bertengkar lagi. Hadapi semua Kang Mas dengan dingin hati. Dengarkanlah pujaan hati. Oh, ini enggak suami enggak jadi marah. Kelepek-kelepek deh, enggak bakal gelebak dewi deh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Enak kalau rumah tangga ini tenang. Sakinah mawaddah warohmah, nyaman. Maka ibu buat suami nyaman di rumah. Ini laki-laki nih Bu, semuanya nih. Tak omong semuanya. Pak Kades boyo, Ketua BKM buaya, Pak Kepling buaya, Bang Aris boyo, Sugeng Wanto boyo juga ya kan. Mau nggak ada wong Jakarta nih arek misalnya pernikahan ngelamar nggawa roti buaya, karena buaya itu simbol kemapanan, simbol kegagahan, simbol kesetiaan. Buaya itu simbol kesetiaan. Setianya buaya selagi dia masih di air. Coba nang banyu menenger neng sumpuh kan, itu buaya itu kan. Maka ibu jaga suami supaya tetap betah di air. Air tuh di mana? Di rumah. Nek nang omah riko merepet wae ya ora betah. Akhirnya dia nggak betah nang omah, munggah nang darat. Nek wis jadi buaya darat angel. Motone pun mripate angel karena wis jadi buaya darat. Karena nang omah kaya neraka. Merepet ya ning duit merepet ora ening apa meneh. Aku lunga kerja ya Bu, los. Dilosi pula iku. Aku ora kerja, ya kerja ora. Akhirnya bojone kerja sing ora. Ya kaya ngono. Coba kalau kita abang kerja, Kang, dulu lo Kang, iki sarapane wis neng nang kantor. Lo Kang urung salaman, wis neng nang kantor. Kang cium kening, wis neng nang kantor. Oh macam-macam riko ya. Coba kalau Bang, hati-hati ya Bang, nek kerja, adik doain Bang, salam. Ya Kang, iya Dek, insyaallah. Kang, iya. Kiss bye. Nek enggak bojone riko. Teriak deh. Sampai mati pun ku sayang kepadamu. Ibu di balik jendela ngintip suami pergi. Sampai kapanpun Kang Mas ku setia menantimu.
Bapak berangkat kerja semangat pokoknya. Istriku soleha, aman, damai, tentram, nyaman di rumah. Kerjanya pun bukit tinggi kan ku daki, lautan luas ku seberangi, ombak badai ku hadapi, demi nafkah anak istri. Betul apa betul Pak? Betul lah, omah nyaman ya kan. Numpak sepeda motor nang perempatan jalan, eneng wong wedok ngadeg, bodine bahenol kaya gitar Spanyol, dalane megal-megol, ndase kaya ondol-ondol. Apa omonge bojone kita? Bojoku lebih cantik nang omah, ngerti kowe? Enggak tergoda sama sekali. Coba nang omah merepet wae. Riko, bapak wis lunga pun putune, aku gambar Riko enakne aku Riko. Palak kali aku, palak kali palak kali aku. Putune padahal selungonya bapak pun numpak kereta. Kaya ngremet cangkeme Riko. Bodoh tukang merepet. Iki cangkem iki. Gerem kali. Tancap numpak kereta. Nang lobang tabrak modar men dadi rondo ki, rasakno nek rondo kuwi. Apa enggak merempet ae? Akhirnya apa? Kerjane males. Tapi nek semangat mau, misale kerja nang kebon, ancake sedina dodo sawit 2 hektar, gara-gara ibu wow. 7 hektar. Sawit tanggane pun didodo sebenarnya. Saking semangatnya, karena di rumah tenang, baiti jannati. Kalau sudah kekuatan hasbi Allah di rumah kita, yakin udah bang, serahkan sama Gusti Allah. Abang udah ikhtiar kok, kita udah usaha, doa sudah bang, tinggal kita tunggu saja apa yang Allah berikan sama kita. Kita yang penting hasbi Allah. Ya Allah, Engkau yang menolong kami. Kalau kekuatan itu terbangun, yakin dan percaya, insya Allah Bapak Ibu, ini gerbang kebahagiaan. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah kita berserah diri. Wa huwa rabbul arsyil azim, Allah yang memiliki aras yang agung, Allah yang menggenggam kehidupan kita, Allah yang menggenggam, menguasai kehidupan kita. Kenapa kita minta tolong sama makhluk? Minta Allah, kita tolong sama Allah Khalik yang menciptakan semua makhluk dalam kehidupan ini. Itu kunci kekuatan tauhid. Lihat negeri kita merdeka, penjajah kalang kabut karena pejuang-pejuang kita. Kalau dibandingkan senjatanya, ora sebanding, ojo dibanding-bandingke, ojo disaing-saingke, ngomongnya parel. Ya kan? Bambu runcing lawan kekuatan senjata modern. Bukan persoalan bambu runcingnya. Hasbi Allah, cukup Allah, Engkau penolongku. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lemparan bambu runcing itu seperti lebih dari lemparan bom yang dimiliki oleh penjajah. Kekuatan dahsyatnya melebihi dari bom yang dimiliki oleh penjajah. Padahal cuma bambu runcing, tapi bukan persoalan bambu runcingnya, tapi hasbiyallahnya. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu yang jadi kekuatan kita. Dan itu yang sudah mulai digeser, digerus oleh orang-orang yang benci dengan Islam, orang-orang non-muslim yang mencoba mempengaruhi kita agar akidah kita tidak kuat, agar teriakan takbir kita Allahu Akbar karena jabatan, Allahu Akbar karena harta, Allahu Akbar karena kedudukan. Akhirnya apa? Teriakan takbir kita tidak menggentarkan musuh-musuh Allah dalam kehidupan ini. Tapi ketika hasbiyallah, tak terbeli keimanan, keyakinan kita untuk iman dan akidah kita, tak bisa engkau hargai walau duitmu segunung, walau duitmu selebar seluas lautan samudra, kau nggak akan bisa membeli imanku, keyakinanku, ataupun kedudukan yang kau tawarkan kepadaku. Sama kayak baginda Rasulullah, walau ditawari kedudukan, jabatan, pangkat dan kedudukan,
Nabi tidak pernah bergeming, tetap dia tidak pernah mundur dalam berdakwah. Itu kuncinya. Itu yang sudah mulai hilang dalam kehidupan kita. Ayo bangun kembali. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Sudah 1 jam lebih 5 menit saya menyampaikan, nanti kepanjangan ya Bapak Ibu sekalian. Saya lihat juga sudah lebih 5 kali Ibu bergerak dari kursi itu ya, menunjukkan harus segera saya sudahi tausiah saya ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh baginda Rasulullah. Ayo, kekuatan hasbi Allah inilah yang harus menjadi kekuatan dalam jiwa kita, terpatri dalam jiwa kita. Insyaallah kita akan bisa menghadapi problem hidup ini yang luar biasa kompleks. Berbagai tantangan pun akan kita serahkan kepada Allah. Allah pasti akan memberikan kekuatan, kemudahan, jalan buat kita dari setiap persoalan yang kita hadapi. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya eneng sego ojo golek upah. Satrio Jawa asmane niku Gatot Kaca. Kula niki sugeng wanta. Bapak Ibu nemu lelebet kula nyuwun ngapunten lan nyuwun di ngapura. Nggih. Kabul niati lan kabul hajati Bapak Ibu lan sedulur sedaya. Nggih. Mugi-mugi diparengin keberkahan, welujeng lan kemuliaan, bahagia teng dunia lan bahagia teng akhirat Bapak Ibu lan sedulur sedaya. Nggih. Nggih, ngertos ora ngertos? Nggih. Nggih, ngertos nggih. Wah, akeh tiyang Jawi niki Pak Kades. Alhamdulillah ya kan. Nek wong Jawa ya ngerti kok ya. Aku wong bojoku tak ajarin ngono, basa halus Dik. Saking halusnya aku ora krungu ada ngomong. Minimal hari raya ame sungkemani Jawa ngalus. Kula nuwun Kang, monggo. Salam bekti kula katur dhateng Kakang. Reneng kula tiyang nem kata lepat nyuwun ngapunten. Lepat pira seklima lampas tidak ingkang menawi izin sarak. Mugi-mugi Allah nglebur lan dosane Kakang. Saged lebar luar dinten riyadin punika cekap semonten atur kawula. Entek. Ngerti kowe Dik? Ora. Ora Dik, bahasa Indonesia wae lah. Pak, kadang-kadang istri sungkeman sama kita suami setahun sekali waktu hari raya. Ya kan? Dengarkan bagus-bagus apa yang dia bilang. Jangan sampai dia modus. Bahasa Indonesia lah, oh namanya setahun sekali jalur izin mbek bojone. Sing krungu diomongin nangis e. Apa itu terharu Pak? Ya Dek, yuk ayo izinkan. Kita mulai dari nol ya Dek. Kayak SPB wae Kang. Larang kok kan naik terus. Bar sungkeman ponakan jaluk THR. Ale, THR lah THR. Awak ingat nang dompet kan duit baru kabeh. Buka dompet olak-walik duit baru kok ora ono meneh. Loh, perasaan aku nggak eneng jimuk duit baru nang dompet kene. Sapa sing ngotel sing jimuk iki nang dompet? Sapa? Delok kanan, delok kiri, delok arep bojone mesam-mesem. Loh, ada sing jimuk. Iya Ang, kok nggak jalur izin? Wes, kapan? Mau waktu sungkeman. Rupanya waktu sungkeman. Izin Bang. Duit baru nang dompet tak kabeh Bang. Cuman nggak kerungu kita Pak. Awak karena terharu. Yo. Wes baru sungkeman baru kita kelangan. Duit baru hilang kabeh lah dompet. Nang kene nggak eneng ini orang solehah kabeh. Aku tak ingat Bapak soalnya bentar lagi nanti Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Sawal, ya kan? Gue nek royo ingat-ingat omongku iki. Nek bojone kita sungkeman, rungokke tenan. Apa sih mbok omong Just kidding ya. Artinya mohon maaf lahir dan batin. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama.